Saya sebagai manajer memberikan instruksi langsung kepada seluruh staf untuk mengikuti rapat rutin yang dilaksanakan setiap bulan. Rapat ini merupakan agenda wajib perusahaan dan juga menjadi sarana resmi untuk evaluasi kinerja, penyampaian informasi strategis, serta penetapan rencana kerja periode selanjutnya. Seluruh staf diharuskan hadir tepat waktu sesuai jadwal yang ditetapkan tanpa terkecuali. Setiap divisi wajib mempersiapkan laporan perkembangan kegiatan, data pendukung, serta rekomendasi penyelesaian masalah yang sedang dihadapi. Dalam rapat, setiap poin pembahasan akan dicatat dan ditindaklanjuti sesuai dengan keputusan manajemen. Semua arahan dan kesepakatan yang dihasilkan pada rapat bulanan merupakan dasar pelaksanaan tugas dan target kerja pada periode berikutnya. Salah satu tugas utama saya adalah menerima, kemudian memeriksa, dan juga menindaklanjuti setiap surat resmi yang masuk dari mitra kerja perusahaan. Dan pada kesempatan ini saya menerima surat dari pihak Dosorba yang berisi pengaduan terkait barang yang mereka terima. Sesuai dengan prosedur kerja, saya terlebih dahulu melakukan telaah terhadap isi surat tersebut untuk memastikan setiap poin pengaduan dipahami secara jelas. Setelah menelaah permasalahan yang disampaikan, saya menyusun surat balasan sebagai tanggapan resmi dari perusahaan. Dalam surat tersebut, saya memberikan penjelasan terkait kondisi barang, menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang terjadi, serta menjelaskan langkah penyelesaian dan tindak lanjut yang akan diambil oleh perusahaan. Setelah proses penyusunan selesai, surat balasan tersebut saya serahkan kepada bagian administrasi untuk dilakukan proses pengarsipan, penomoran, serta pengiriman kembali kepada pihak Dosorba oleh staf administrasi. Dengan demikian, seluruh proses penanganan pengaduan dapat dilakukan sesuai standar prosedur perusahaan dan juga tetap menjaga hubungan baik dengan mitra bisnis. Admin memiliki beberapa peran, yakni yang pertama melakukan konfirmasi dengan perusahaan klien. Yakni sebagai admin, tugas pertama adalah melakukan konfirmasi kepada perusahaan klien sebelum rapat dimulai. Selamat siang Ibu Siti. Sebelumnya saya Ibu Sefa, sekretaris dari Milda dari perusahaan Gendul Semu. Iya, selamat siang Ibu Sefa, dengan saya Siti Fitriati Hasana, sekretaris dari Ibu Tri dari perusahaan Surya Mandiri. Ada yang bisa saya bantu? Jadi saya izin mengonfirmasi Ibu untuk surat undangan rapat kerjasama yang akan dilaksanakan pada hari Jumat sudah kami kirimkan melalui email perusahaan kami. Ya, untuk emailnya kemarin sudah saya terima. Iya Ibu. Baik, kemudian saya juga mohon izin konfirmasi Ibu untuk peserta rapat yang hadir dari perusahaan Surya Mandiri. Apakah nanti bisa dikirimkan melalui email perusahaan kami? Baik Ibu Sefa, untuk peserta yang hadir nanti saya kirimkan melalui email perusahaan. Baik Ibu, terima kasih atas bantuannya. Selamat siang Ibu Siti. Sama-sama. Selamat siang. Setelah melakukan konfirmasi dengan perusahaan klien, admin juga melakukan konfirmasi dengan pimpinan perusahaan, yakni admin juga bertanggung jawab memastikan kesiapan pimpinan terkait agenda yang akan dibahas. Iya, selamat pagi. Silakan masuk, Bu Sefa. Selamat pagi Ibu Milda. Iya, selamat pagi. Silakan duduk, Bu Sefa. Ya, terima kasih Ibu. Iya, jadi gimana? Dari perusahaan itu Surya Mandiri. Jadi Ibu, tadi saya sudah konfirmasi dengan Ibu Siti perihal surat undangan dan jumlah peserta yang hadir dari Surya Mandiri untuk rapat kerjasama. Beliau bilang akan mengirimkannya melalui email perusahaan kami. Gitu Ibu. Oh iya, oke. Nah, untuk ini persiapan
saya permisi terlebih dahulu ya Ibu. Iya, silakan. Baik Bu, selamat melanjutkan pekerjaan. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Terima kasih. Mari Bu. Iya. Selanjutnya, staf admin juga dapat berperan sebagai pemimpin jalannya rapat, yakni dalam pelaksanaan rapat, admin berperan memimpin jalannya diskusi agar tetap terarah. Baik, Ibu Wilda, terima kasih atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya ialah pemaparan untuk produk kerjasama antara Garuda Wisnu dan Surya Mandiri. Untuk Bapak Ferdi selaku manajer pemasaran, saya persilakan untuk memaparkan. Baik, terima kasih Bapak Ferdi atas penyampaian materinya. Selanjutnya saya mulai untuk sesi tanya jawab dan diskusi pada para peserta. Untuk para peserta saya persilakan. Nah, dan terakhir, staf admin juga bisa menjadi notulen rapat, yakni staf admin bertugas untuk mencatat seluruh hasil pembahasan sebagai notulen. Baik, karena dirasa pembahasan kerjasama hari ini sudah cukup, izinkan saya untuk membacakan kesimpulan dari rapat pada pagi hari ini. Jadi saya akan menegaskan ulang mengenai beberapa kesepakatan. Yang pertama mengenai desain furniture yang telah disetujui dan akan disiapkan dalam program visual untuk finalisasi. Untuk timeline-nya sendiri, pengiriman akan mengikuti progres konstruksi. Untuk tahap pertama, yakni pada lantai dasar, kemudian tahap berikutnya lantai atas, lalu skema pembayaran fleksibel juga akan tercantum dalam dokumen kerjasama resmi. Untuk itu, terima kasih atas masukan dari rapat yang sangat konstruktif pada pagi hari ini. Sekian untuk rapat pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih yang sangat banyak pada para peserta. Untuk selanjutnya, saya kembalikan ke Pak Wilda. Di sini, bagian keuangan juga bertanggung jawab mengatur transaksi keluar masuk pembayaran atau penerimaan pembayaran melalui cek dan juga biljet giro. Bagian keuangan juga menyiapkan cek untuk pengisian kembali dan penambahan dana kas kecil. Nah, di sini bagian keuangan juga telah menyesuaikan nominal penjualan dan pembelian kredit maupun tunai dari pihak gudang. Nah, di sini ada tampilan buku besar yang mana ini terlihat telah disesuaikan dengan jurnal umum. Nah, selanjutnya ada tampilan buku besar pembantu hutang dan juga piutang, yang mana ini buku besar pembantu hutang dari kreditur. Nah, di sini ada neraca saldo dari bulan Agustus yang telah disesuaikan dengan neraca saldo bulan September, yang mana ini transaksinya telah disesuaikan dari keseluruhan, sehingga tampilan neraca saldo terdapat pada neraca yang telah disesuaikan. Sebagai seorang staf pengendalian persediaan gudang, hal pertama yang saya lakukan adalah memeriksa daftar barang persediaan, kemudian mencocokkannya dengan kartu barang untuk setiap produk. Dari situ saya bisa melihat jumlah stok aktual, baik persatuan maupun perkemasannya. Setiap hari saya memastikan bahwa seluruh barang berada dalam jumlah yang aman. Jika ditemukan barang yang jumlahnya sudah berada di bawah batas minimal persediaan, saya segera menandai kebutuhan pesan ulang. Setelah itu, saya menyiapkan surat pesanan barang yang nantinya saya serahkan kepada admin untuk diteruskan kepada supplier, seperti PT Cutnyadien atau PT Ngurah Rai. Dengan alur kerja seperti ini, saya memastikan persediaan gudang selalu terkontrol, tidak terjadi kekurangan stok, dan proses distribusi barang tetap berjalan dengan lancar. Setelah surat pesanan barang masuk, langkah berikutnya yang perlu saya siapkan adalah surat pengiriman barang dan faktur penjualan. Kedua dokumen ini sangat penting karena menjadi bukti resmi transaksi dan pengiriman barang. Dalam menyusun SPP maupun faktur, ada beberapa hal yang tidak boleh terlewatkan. Yang pertama adalah total harga pesanan, lalu kuantitas dan jumlah setiap barang sesuai yang diminta oleh pihak toserba. Kemudian saya pastikan juga untuk mencatat barang tersebut dikirim melalui apa.
apakah menggunakan kendaraan operasional perusahaan atau jasa kirim lainnya. Dan yang terakhir, saya menuliskan tanggal barang akan diterima, sehingga pihak pemesan dapat mengetahui perkiraan waktu kedatangan barang. Dengan memastikan semua informasi tercatat lengkap dan benar, proses penjualan serta pengiriman bisa berjalan tertib, akurat, dan mudah diarsipkan oleh bagian keuangan maupun administrasi. Bocah centil yang tidak dapat duduk tenang, pinggulnya selalu